Jaksa menuntut terdakwa Mario Dendi dengan penjara 12 tahun dan restitusi 120 miliar rupiah untuk pengobatan anak korban David Ozora. Apa yang jadi penilaian jaksa memberikan tuntutan restitusi 120 miliar rupiah? Kita berbincang dengan Kapuspen Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dan penasihat hukum keluarga David Ozora, Melisa Anggraini. Selamat malam Pak Ketut, Mbak Melisa. Selamat malam Pak Cindy. Selamat malam. Pak Ketut, ada restitusi senilai 120 miliar rupiah yang harus dibayarkan oleh Mario Dendi dan juga Shane Lucas, terdakwa kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora. Angka 120 miliar ini apa pertimbangan jaksa hingga akhirnya keluar angka itu? Tentu yang dipertimbangkan banyak hal, Pak. Tidak hanya yang terkait dengan biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh keluarga korban, yaitu termasuk juga perawatan psikologis yang traumatik yang mereka juga tanggung ke depannya, dan juga biaya-biaya yang bersifat imaterial. Dan juga kita mempertimbangkan biaya-biaya lain selama dalam proses penyembuhan yang bersangkutan seperti itu. Oke, 120 miliar rupiah itu angka yang sudah menjadi pertimbangan jaksa ya. Oke, selain restitusi, Pak Ketut juga dari tuntutan 12 tahun penjara oleh jaksa menilai tidak ada hal yang meringankan Mario Dendi. Apa penjelasan soal ini? Begini, perbuatan yang dilakukan oleh Mario Dendi ini ya selain dampaknya terhadap korban juga berdampak sosial yang sangat signifikan yang kita lihat dari perkembangannya di media, bukan hanya di media juga di masyarakat. Ini menjadi bahan pertimbangan agar menimbulkan efek jera ke depannya. Sehingga memang di samping hukuman maksimal yang kita berikan selama 12 tahun, kita juga berikan hukuman restitusi mengacu kepada ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2020. Ya. Oke, dan hukuman tuntutan 12 tahun itu dinilai sesuai dengan tindakan Mario Dendi menurut Anda? Saya kira itu hal yang sangat wajar dan sesuai ya, karena kita di samping memberikan efek jera kepada pelaku juga akan memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional anak sebagai korban dalam hal ini yang dialami oleh korban anak seperti itu. Ada restitusi 120 miliar rupiah yang harus dibayarkan oleh Mario Dendi dalam kasus ini. Jika tidak bisa dibayarkan? Kalau tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan hukuman pidana penjara, dan kita akan merupakan upaya-upaya proses eksekusi dulu. Bagaimana ada ketersediaan harta yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak bisa bayar, mungkin kita akan panggil keluarganya, orang tuanya, apakah orang tuanya sanggup atau tidak untuk membayarkan. Ini masih panjang prosesnya. Orang tua Mario kan sempat bilang Pak Ketut bahwa anaknya dinilai sudah dewasa, jadi dia bisa membayar restitusi itu sendiri. Keluarganya menyatakan bahwa mereka sudah tidak punya lagi aset karena sudah disita oleh KPK. Apakah itu menjadi pertimbangan atau nanti bagaimana eksekusi aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Tentu semua menjadi bahan pertimbangan kita ya Mbak. Ini belum selesai kasusnya. Kita akan berupaya nanti kalau seandainya ke depan sudah punya kekuatan hukum yang tetap ya, kita akan berupaya nanti berkoordinasi dengan penegak hukum yang lain yang menangani perkara yang sama terhadap objek atau bendanya. Ini akan menjadi bahan pertimbangan kami semua. Ini proses belum selesai dan masih berjalan. Karena kan orang tuanya menyatakan Mario Dendi ini sudah dewasa. Betul apa yang dibilang demikian, tetapi paling tidak mereka juga masih dalam tanggungan dari orang tua. Dan Mario Dendi kita ketahui beliau belum kerja dan belum bisa menghidupi dirinya sendiri, dan masih dalam proses tanggungan. Kita lihat ke depannya seperti apa. Dia masih ada tanggung jawab orang tua atas Mario Dendi ya, Pak Ketut. Ya. Baik, ya, Mbak Melisa, ya. Silakan Pak Ketut. Tentu itu menjadi bahan pertimbangan kita, dan ini kan masih berjalan, dan orang tuanya mungkin masih semua masih dalam berhadapan dengan hukum. Tentu mereka juga akan pasti mempertimbangkan memberikan perlindungan kepada anaknya seperti itu. Itu harapan kami. Mario Dendi dituntut 12 tahun penjara, restitusi 120 miliar rupiah. Mbak Melisa, gimana tanggapan keluarga David Ozora soal ini? Iya, terkait dengan tuntutan progresif yang tadi sudah disampaikan kemarin oleh jaksa penuntut umum, kami pikir itu adalah sudah sesuai dengan harapan kami. Tadinya kami berharap hakim akan membuat sebuah vonis hukum yang progresif terkait restitusi, terkait pemberatan, tetapi alhamdulillah jaksa sudah lebih dulu membuat tuntutan yang progresif. Kami sempat bersurat kepada Jaksa Agung untuk sekiranya bisa ditambahkan dengan pidana-pidana tambahan sesuai dengan yang diatur di dalam pasal 10 KUHP terkait seseorang bisa dicabut hak-hak tertentunya sebagai pidana tambahan.
kami pikir nanti ini juga layak untuk dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Oke, 12 Mengenai ya. restitusi, Mhm. ya mengenai restitusi tentu ini adalah langkah baik sehingga para pelaku tidak lagi menjadi kewenangan seolah-olah kewenangan mereka untuk menyampaikan mampu atau mau terkait dengan membayar restitusi. Namun ada langkah hukum bahwa ada konsekuensi ketika mereka tidak mau memenuhi itu. Namun memang kami agak kritik terkait dengan tuntutan yang diberikan kepada Shane, mengingat memang Shane ini juga cukup besar peranannya di dalam proses persidangan yang terungkap. Mhm. Ya, dan kami melihat kalau dilihat dengan putusan anak AG, artinya jaksa memandang Shane ini perannya lebih kecil. Mbak Melisa? Iya, halo. Oke. Baik. Jadi kalau tuntutan 12 tahun penjara untuk Mario Dendi, Anda menilai itu sudah dapat efek jerah seperti yang disebutkan oleh Pak Ketut tadi? Kalau kita pertanyakan kepada keluarga, tentu tidak ada sebenarnya hukuman yang pas untuk keluarga ya, mengingat yang dialami oleh David Ozora gitu Mbak. Namun kalau memang ada batasan-batasan dalam itu kita harus memaklumi. Mbak Melisa? Halo. Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Kalau dipertanyakan kepada keluarga David Ozora, tentu kami sedari awal tidak ada yang bisa menggantikan kerugian apa yang dialami, penderitaan yang dialami oleh David Ozora. Namun kalau memang harus mengikuti aturan hukum bahwa tuntutan ancaman maksimalnya adalah 12 tahun penjara, maka kami harus menghormati hal tersebut. Namun tetap saja kami berharap terkait restitusi seperti yang disampaikan dalam narasi jaksa penuntut umum, jangan sampai korban ini mengalami ketidakadilan sampai 2 kali. Pertama ketika dilakukan penganiayaan itu, kedua ketika tidak lagi ada upaya-upaya untuk mengembalikan kondisinya terkait restitusi seperti itu. Angka restitusi 120 miliar juga sudah sesuai harapan keluarga? Kalau angka 120M memang dari awal kami serahkan kepada LPSK sebagai lembaga yang mendapatkan amanah dari undang-undang untuk menghitungkan hal tersebut. Sehingga berapapun kami rasa itu adalah kewenangan LPSK, ditambah lagi restitusi ini memang adalah hak anak korban, sehingga pasti disesuaikan dengan kondisi. Terlebih kami sudah keterangan dari saksi yang menyampaikan terkait dengan David ini kondisinya mungkin akan permanen, dibutuhkan kondisi-kondisi khusus, pengobatan-pengobatan yang cukup panjang karena memang memar yang ada di otaknya sifatnya permanen seperti itu. Oke, restitusi ini kan masih belum final juga ya, karena masih ada upaya hukum nanti bisa ditempuh oleh terdakwa baik Mario Dendi dan juga Shane Lucas. Tapi disebutkan bahwa orang tua Shane Lucas menyatakan ia tidak mampu untuk membayar 120 miliar rupiah. Begitu pula dengan keluarga Mario Dendi, bahwa 120 miliar rupiah ini terlalu besar untuk mereka. Jika tidak terpenuhi pembayaran restitusi ini, bagaimana dari keluarga, ada tindak lanjutnya? Kami rasa langkah tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dengan memberikan hukuman pengganti ketika restitusi itu tidak dibayar, kami rasa itu sudah fair enough ya, bahwa berapa masing-masing yang dibebankan atas restitusi kepada terdakwa ini tentu juga sesuai dengan peranannya, karena kita juga lihat dalam persidangan terungkap siapa sebenarnya yang mengakibatkan kondisi David hingga separah ini. Namun ada juga peranan-peranan yang mendukung sampai kondisi ini separah itu. Jadi semuanya berkaitan, nanti kami serahkan kepada majelis hakim, persis seperti yang disampaikan jaksa penuntut umum. Hakim memiliki kewenangan untuk menggali fakta-fakta, nilai-nilai kemanusiaan, bahwa tidak boleh ada kekosongan hukum, sehingga terkait restitusi pun saya yakin hakim akan memutuskan seadil-adilnya berdasarkan peranan masing-masing terdakwa. Seperti itu, Mbak. Persidangan masih terus bergulir karena kemarin baru tuntutan. Apa yang disiapkan juga oleh keluarga David Ozora? Kami mempersiapkan mental tentunya, ya. Berharap hukuman ini benar-benar berkeadilan bagi korban, tuntutan ini diperkuat, meskipun sebenarnya kami juga heran kenapa masyarakat ketika tuntutan sudah maksimal tetapi seperti ada ketidakpercayaan publik ya, mereka sampai berkata jaksa tinggi, hakim tinggi, nanti MA diskon gitu kan. Jadi kita juga
waduh ini publik kenapa, ada apa, sebegitu terluka. Tapi keluarga David Ozora juga merasa pesimis seperti itu. Tidak, kita optimis dan kita apresiasi jaksa penuntut umum dalam memberikan tuntutan ini luar biasa. Kami apresiasi, kami berharap nanti putusan seperti itu, tapi kami akan berkomitmen mengawal ini sampai di Mahkamah Agung. Katanya jangan sampai ada lot di Mahkamah Agung seperti itu, Mbak. Baik, terakhir untuk Pak Ketut, jadi ini persiapannya menyiapkan mental kalau dari keluarga karena ada juga pesimisme dari masyarakat nanti ketika di pengadilan negeri, pengadilan tinggi sudah kuat, di kasasi ujung-ujungnya beda lagi. Ya, harapan saya dan harapan kami mewakili pemerintah, negara dan korban sama. Ya, keinginan kita agar terpenuhi dalam suatu putusan pengadilan baik di tingkat pertama maupun tingkat akhirnya. Kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana bisa berperan dan bermanfaat bagi korban dan tidak juga pada masyarakat, bagi korban, sehingga kami menyampaikan sejak awal bahwa tuntutan ini adalah betul-betul untuk memberikan perlindungan hak konstitusional korban, sehingga betul-betul tidak saja menjadi dua kali korban tadi yang dibilang tadi, ya juga bisa mendapatkan hak-haknya dalam hal perawatan sampai pada perlindungan, sampai pada perawatan lebih jauh mengenai psikologi maupun dari traumatis yang dialami oleh korban, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketut Sumedana, terima kasih juga Mbak Melisa Anggraini sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih.